Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rifika Nurlin dari kelas 1B Prodi D3 Keperawatan Bengkulu, NIM P051202210089. Selamat menyaksikan. Sistem muskuloskeletal terdiri atas tulang rangka atau skeleton sendi dan otot rangka atau volunteer yang menggerakkan tubuh. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tulang. Seperti yang kita ketahui, tulang berfungsi untuk memberikan kerangka tubuh, memberikan pelekatan pada otot dan tendon, memungkinkan gerakan tubuh dengan membentuk sendi yang digerakkan oleh otot, hemopoiesis yang memproduksi sel darah dalam susu merah, dan yang terakhir adalah untuk menyimpan mineral. Tulang diklasifikasikan menjadi tulang panjang dan tulang pendek, bilegular, pipih, serta sisamoid. Kedua, ada rangka skeleton. Nah, rangka skeleton ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu rangka aksial dan rangka anggota tubuh atau apendikular. Rangka aksial terdiri atas tengkorak, kolon vertebra iga, dan sternum. Tengkorak terdiri dari kranium dan tengkorak wajah. Nah, tengkorak juga terdiri dari berbagai bagian yang memiliki fungsi spesifik dan berbeda, guys. Nah, setiap bagian memiliki fungsi masing-masing, yaitu pertama, ada kranium yang berfungsi untuk melindungi jaringan lunak otak. Yang kedua, ada soket tulang yang berfungsi untuk melindungi mata terhadap cedera dan memberi pelekatan pada otot yang menggerakkan mata. Yang ketiga, tulang temporal berfungsi untuk melindungi struktur lunak telinga. Yang keempat, sebagian tulang wajah dan dasar tengkorak memberikan resonansi pada suara karena tulang ini memiliki rongga yang disebut sinus yang berisi air. Sinus memiliki saluran kecil yang terhubung dengan rongga nasal. Tulang wajah membentuk dinding posterior rongga nasal. Dinding ini menjaga jalan masuk udara terbuka untuk memfasilitasi pernapasan. Keenam, maksila dan mandibula membentuk pangkal gigi atau gusi di mana gigi melekat. Dan yang terakhir, mandibula atau rahang bawah merupakan satu-satunya tulang tengkorak yang dapat digerakkan. Mengunyah makanan merupakan hasil dari aktivitas terkoordinasi otot wajah tertentu. Otot mastikasi yang menggerakkan mandibula. Aksial yang kedua adalah kolom vertebra. Terdapat 26 tulang di kolom vertebra, sebanyak 24 vertebra yang memanjang dan tulang spital ke bawah. Kemudian terdapat sakrum yang dibentuk oleh 5 tulang yang menyatu, dan terakhir fasigis atau tulang ekor yang dibentuk oleh 3 sampai dengan 5 tulang kecil yang menyatu. Kolom vertebra dibagi menjadi beberapa ragio. 7 vertebra pertama di leher, bentuk tulang vertikalis. 12 vertebra berikutnya adalah toraksikis, dan 5 vertebra selanjutnya adalah membalis. Vertebra terbawah yang membentuk persendian dengan sakrum. Aksial yang ketiga adalah rongga torak. Nah, rongga torak terdiri dari 2 jenis, yaitu sternum dan iga. Sternum merupakan tulang pipi yang berada di depan dada. Sternum terdiri dari manubrium yang merupakan bagian teratas dan membentuk persendian dengan klavikula, yaitu sendi sternoklavikular, dan dengan 2 pasang iga pertama. Yang kedua, badan atau bagian tengah yang merupakan tempat melekatnya iga. Dan yang terakhir adalah processus kyphoideus, merupakan ujung tulang tempat melekatnya diagrama otot dinding abdomen anterior dan linea alba. Yang kedua ada iga. Iga terdiri atas 12 pasang yang membentuk dinding lateral sangkat torasik. Di bagian interior 7 pasang iga pertama membentuk persendian dengan sternum dan disebut iga sejati. 3 pasang berikutnya membentuk persegi secara tidak langsung. Patipa bol costa melekatkan iga pada ternum.
Dua pasang iga di bawah disebut iga melayang karena tidak terhubung dengan sternum dan ujung anterior, tidak terhubung oleh struktur apapun. Nah, kita sudah bahas nih tentang aksial. Selanjutnya kita bahas tentang anggota tubuh atau apendikular yuk. Kerangka anggota tubuh atau skeleton apendikuler terdiri atas gelang bahu dengan ekstremitas atas dan gelang pelvis dengan ekstremitas bahu bawah. Kita bahas yang pertama yuk, gelang bahu dengan ekstremitas atas. Untuk gelang bahu terdiri atas 2 scapula dan 2 clavicula, sedangkan untuk ekstremitas atas terdiri atas humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, serta falang. Lalu yang kedua ada gelang pelvis dengan ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah membentuk sendi dengan batang tubuh di gelang pelvis dibentuk oleh 2 tulang pinggul yang terdiri atas 3 tulang yang menyatu yaitu ilium atau membentuk sendi sakro-iliaka dengan sakrum, isikum atau bagian inferior dan posterior, dan pelvis atau pinggul yang terdiri atas bagian atas dan bawah, atau brim pelvis yang terdiri atas promontorium sacrum dan garis iliopectineal. Pelvis wanita daripada pria untuk memfasilitasi kelahiran bayi. Untuk ekstremitas bawah terdiri atas femur yang membentuk sendi pinggul dan tulang pinggul. Lalu tibia yang terletak di sisi dalam atau medial dan di bawah tulang femur dan lebih besar dari fibula. Fibula yang berada di sisi luar kaki, patella yang membentuk sendi lutut dan memiliki tendon patella atau otot quadriceps femoris. Tulang farsal yang tersusun dari otot tibialis posterior, otot kaki pendek, ligamen calcaneonavikular, ligamen plantar, serta membran interosius. Selanjutnya ada bagian gak kalah penting dari sistem muskuloskeletal ini guys, yaitu sendi. Sendi adalah tempat 2 tulang atau lebih untuk persendian. Sendi memungkinkan fleksibilitas dan gerakan rangka serta memposisikan gerakan di antara tulang. Ada banyak jenis dari sendi nih guys. Yang pertama, sendi fibrosal, sendi cartilago, dan sendi sinovial. Nah, sendi sinovial terdiri atas sendi lasung, sendi engsel, sendi selongsor, sendi putar, sendi kondiloid, dan sendi pelana. Selain sendi sinovial yang telah disebutkan tadi, ada juga nih guys sendi sinovial utama ekstremitas terdiri dari 2 jenis, yaitu sendi ekstremitas atas dan sendi ekstremitas bawah. Untuk sendi yang ekstremitas atas meliputi sendi bahu, sendi siku, sendi radial ulnar, proksimal distal, sendi pergelangan tangan, dan sendi tangan dan jari. Sendi ekstremitas bawah meliputi sendi lutut dan sendi kaki dan ibu jari. Bahas tentang tulang rangka, skeleton, dan sendi. Selanjutnya kita bahas tentang otot. Otot merupakan jaringan fibrosa yang menopang sendi. Otot bersifat elatis. Otot bekerja secara berpasangan namun memiliki aksi yang berlawanan. Suatu otot berkontraksi, maka otot yang lainnya merelaksasi. Jaringan otot terdiri dari otot polos atau otot involuntir atau tidak bergaris, otot jantung, serta otot rangka atau skeleton. Yang penting dalam tubuh yang pertama adalah leher dan wajah. Otot wajah terdiri atas otot occipital frontalis berfungsi untuk menutupi kubah tengkorak. Superior levator yang menutupi rongga orbital hingga kelopak mata, berfungsi untuk mengangkat alis. Lalu ada oculi orbicularis yang penting dalam kontraksi mata. Kemudian ada otot gepeng di pipi yang berperan membantu gigi dalam melakukan gerakan mengunyah. Ada orbicularis oris yang berperan dalam menutup mulut dan bersiul.
dan masestan berperan dalam mengunyah dan menutup rahang. Lalu ada temporalis yang berperan dalam menutup mulut dan membantu mengunyah. Terakhir ada pterygoid berperan dalam menutup mulut dan menarik rahang ke depan. Yang kedua adalah otot batang tubuh. Otot ini menstabilkan hubungan antara kerangka anggota tubuh dan kerangka aksial di gelang pektoral, serta menstabilkan dan memfasilitasi gerakan bahu juga lengan atas. Otot batang tubuh terdiri atas otot belakang tubuh, otot dinding abdomen, dan otot toraks. Otot penting yang ketiga adalah otot bahu dan ekstremitas atas. Otot ini memungkinkan gerakan bahu dan lengan atas. Dan otot penting terakhir adalah otot pinggul dan ekstremitas bawah. Ini merupakan otot terbesar karena sebagian besar fungsinya menopang berat badan tubuh. Tubuh bagian bawah dirancang untuk mengantarkan tekanan berat badan dalam berjalan, berlari, dan lain-lain, juga sebagai shock absorber.